Bapak saudara sekalian dan tentu kita semua di masyarakat Sumatera Barat dan ibu kota khususnya akan sangat berterima kasih sekali segala upaya yang bisa mengembangkan informasi dan komunikasi menyangkut dengan data teritorial dan wilayah kita. Dan salah satu bentuk usahanya tujuan ini adalah untuk menggambarkan secara jelas kepada masyarakat kita bahwa potensi Kabupaten Bulukuto ini mampu minimal diperkenalkan kepada masyarakat lain, tentu dari sudut pandang beberapa aspek. Aspek potensi wisata dengan alam, arkeologi dan sejarahnya, aspek potensi ekonomi dengan ciri masyarakat yang empowerment, dan aspek potensi budaya. Oleh karena di sini banyak kelihatan potensi seni budaya yang bisa diimprovisasi dalam memperkaya khasanah budaya nasional kita. Nah, ini salah satu bentuk barangkali untuk bisa kita melihat bahwa keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu termasuk pilarnya adalah bagaimana memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya bangsa kita. Nah, oleh itu kita mengucapkan alhamdulillah atas usaha keras dan kerjasama yang sangat baik ini, di mana kita telah dapat melahirkan semacam film features Kaba Luak 50 Koto Ranah Minangkabau. Namun sebelumnya terimalah salam dari kami atas nama segenap masyarakat Kampung Halaman Luak 50 Koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kita ciptakan syair dalam lagu dengan irama tersendiri yang bernuansakan Luak 50 Koto untuk lebih mesederhanakan pemahaman masyarakat kita bahwa 50 kota tidak sama dengan 50 koto. Tapi terminologi ini telah baku menjadi undang-undang kita, sehingga perlu secara de facto kita lihat koto itu adalah pusat adat yang sekarang adalah satu wilayah pemerintahan yang disebut dengan Kabupaten 50 Koto. Guna mendukung film feature ini dengan harapan seluruh tampilan dalam film feature ini, baik berupa gambar, narasi ataupun lagu, kiranya dapat menyentuh hati seluruh bangsa, terutama sekalian di rantau, dan mampu pula untuk melihat bagaimana calon investor kita yang kemungkinan dalam prospeknya mampu bersama masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerah ini. Nah, oleh itu di dalam menyimak film feature ini tentu ada bagian yang sangat penting dilihat dari kondisi alamnya, dari kondisi tayangan lagu-lagunya yang bernuansa budaya masyarakat. Kemudian selepas menyaksikan film feature ini, segenap perhatian dan pemikiran dari para dusana dan calon investor sangat kami harapkan untuk pengembangan dan pembangunan Luak 50 Koto di masa mendatang. Dan kita melihat bahwa salah satu potensi teritorial yang ada di sini adalah perangkat pemerintah nasional kita. Oleh karena di sini kerjasama antara Muspida Plus yang terdiri atas Kodim, Polres, kemudian Zipur, Batalion 131, dan kemudian masyarakat secara seutuhnya, kejaksaan, pengadilan negeri, semuanya saling bahu-bahu. Dan boleh dikatakan kepimpinan kolegial inilah yang akan mampu mendukung kebersamaan kita di dalam bangunan bangsa kita. Dan inilah yang kita lihat dalam aset yang sangat kuat sekali, bagaimana ketahanan bangsa dan ketahanan masyarakat kita mampu kita benahi masa depan. Kita harapkan semuanya ini akan berjalan dengan lancar, dan kita harapkan juga film ini bisa juga mendapatkan koreksi dari para budayawan kita dan perantau kita. Tentu mau tidak mau, improvisasi dan perbaikan ke depan akan ditopang oleh konsep bagaimana kita mencoba melihat ini adalah satu bagian yang tidak terlepas dari perencanaan strategis kita. Demikian saja dari kami. Semoga rindu terhadap kampung halaman dapat terobati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Provinsi Sumatera Barat
yang dikenal dengan Ranah Minang, Kota Padang sebagai pusat pemerintahan, merupakan salah satu daerah tujuan wisata. Didukung keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta masyarakatnya yang ramah tamah dengan kasana budaya Minangkabau. Uniknya daerah ini sangat spesifik karena menganut sistem keturunan garis ibu, matriarkat. Sumatera Barat sebagai pintu gerbang bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Karena setiap daerah di Sumatera Barat memiliki aneka ragam potensi alam yang begitu indah, juga kabupaten 50 kota. Teluk Bayur merupakan sarana transportasi yang penting bagi masyarakat Ranah Minang sebagai pelabuhan laut terbesar di Sumatera Barat. Teluk Bayur selalu berbenah diri sehingga mampu menampung kapal besar dan kecil, baik untuk pelayaran dalam negeri maupun pelayaran internasional. Dengan letaknya yang sangat strategis di garis pantai Samudra Indonesia, pelabuhan alam Teluk Bayur sangat indah. Sebagai pintu gerbang ke lautan, berbagai sarana dan prasarana pendukung pelabuhan Teluk Bayur sangat maju, telah tersedia dan juga mendukung kelangsungan usaha Anda. Inilah PT Semen Padang, aset terbesar yang menjadi kebanggaan Sumatera Barat. Perusahaan yang didirikan tahun 1930 ini berkembang cukup pesat, bahkan dalam pendistribusiannya bukan saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga komoditi ekspor. Perusahaan yang bermotokan kami telah berbuat sebelum orang lain sempat memikirkan. Jembatan Siti Nurbaya bukan saja bisa menghubungkan antara kota Padang dengan seberang Padang, tetapi juga lebih dari itu, menghidupkan ibu kota Sumatera Barat, apalagi di waktu malam hari dengan lampu berwarna-warni, menambah keindahan dan koleksi objek wisata di Sumatera Barat. Jembatan Siti Nurbaya sebagai jembatan pemersatu membuat kawasan ini semakin instan untuk dilirik investor, karena kawasan Pelabuhan Marina dan Gunung Padang dapat tembus hingga ke Teluk Bayur. Luak 50 yang terkenal dengan sebutan ayahnya janya, ikannya Cina, sayapnya landai, masyarakatnya ramah, dan tahu ereng jogendeng, tahu mungkin cepatui, adanya kue, saraknya kokoh, pemimpinnya bijaksana. Kabupaten 50 kota terletak di gerbang Sumatera Barat arah timur dengan luas daerah 3.354 km bujur sangkar dengan jumlah penduduk lebih kurang 321.000 jiwa. 50 kota terkenal dengan daerah yang kaya akan potensi alam serta didukung pemandangan alam yang sangat indah, mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten 50 kota. Memiliki banyak objek wisata alam, kehidupan sosial budaya, serta peninggalan sejarah yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Namun ada beberapa objek wisata yang kini masih sebatas potensi, belum terjamah dan belum dikelola secara profesional, seperti objek wisata Lembah Harau, Kapal Banda Tarang, air terjun Sialang Indah, Ayah Sonsang, dan lain-lain. Kondisi alam yang sangat subur ini membuka peluang bagi seluruh jenis investasi untuk membuka usaha dengan berbagai macam usaha dan bidang, seperti sektor pertambangan, antara lain emas, timah hitam, batu bara, granit, batu pecah, dan bahan-bahan kalian lainnya. Dari sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, sektor industri dan perdagangan. Potensi sumber daya alam yang prospektif untuk menggenjot pendapatan asli daerah
yakni sektor perkebunan, terutama gambir, merupakan salah satu komoditi perkebunan yang utama dan sekaligus komoditas ekspor primadonanya Kabupaten 50 Kota. Masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kabupaten 50 Kota, sangat antusias menyambut sistem pemerintahan kembali ke negari yang telah terbenam selama beberapa tahun lamanya. Rasa kegembiraan masyarakat menyambut kembali ke negari terbukti dengan terbentuknya 76 nagari dengan 13 kecamatan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Tradisi tetap dipertahankan selama ini di Minangkabau. Setiap pasukuan selalu mengangkat seorang pemimpin suku yang dinamakan Pangulu. Pangulu ialah yang bertugas membimbing anak kemenakannya dalam kaum tersebut. Sebelum ia resmi menjalankan tugas yang diembannya, seorang Panghulu akan dikukuhkan dalam suatu acara yang meriah dan penuh dengan nilai-nilai budaya yang sangat sakral, yang dinamakan dengan Alik Panghulu.